Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita telah ada di tanggal 23 Juni 2021 dan kita akan dengarkan renungan kita pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kesempatan belajar firman-Mu. Biar Roh Kudus menguasai kami, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan kita di hari ini dengan judul dengan perbaktian dan perhentian hari Sabat yang bahagia. Dengan perbaktian dan perhentian hari Sabat yang bahagia. Imamat 23:3, 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Apapun yang kita miliki dituntut Allah dari kita. Ia kembalikan lagi dengan lebih limpah dan dipermuliakan dengan kemuliaannya. Hari Sabat dan rumah tangga sama-sama ditetapkan di Eden, dan di dalam rencana Allah keduanya itu berhubungan dengan eratnya sehingga tidak dapat dipisahkan. Pada hari ini lebih dari yang lainnya adalah mungkin bagi kita untuk mengalami kehidupan Eden. Adalah rencana Allah bagi anggota keluarga menjadi rekan dalam pekerjaan dan belajar, dalam kebaktian dan rekreasi. Bapa sebagai imam rumah tangganya, dan keduanya baik bapa maupun ibu sebagai guru dan sahabat anak-anak mereka. Tetapi akibat-akibat dosa setelah mengubahkan keadaan hidup sedemikian jauh telah menghalangi pergaulan seperti itu. Sering bapa sepanjang minggu tidak melihat wajah anak-anaknya. Ia hampir-hampir tidak mempunyai kesempatan untuk bersahabat atau untuk memberikan petunjuk. Tetapi kasih Allah telah menetapkan satu batas kepada tuntutan dari usaha pekerjaan. Ia telah meletakkan tangannya yang penuh dengan rahmat itu ke atas hari Sabat. Pada harinya sendiri, ia telah mengasingkan kesempatan bagi keluarga untuk berhubungan dengan dia, dengan alam, dan suatu dengan yang lainnya. Oleh karena hari Sabat adalah hari peringatan akan kuasa penciptaan, itu adalah hari di atas hari-hari yang lain. Di mata kita harus memperkenalkan diri kita kepada Allah melalui karyanya. Berbahagialah ayah dan ibu yang dapat mengajar anak-anak mereka tentang firman Allah yang tertulis dengan ilustrasi dari halaman-halaman buku alam yang terbuka, yang dapat berkumpul di bawah pohon-pohon yang hijau, di udara yang bersih dan yang segar, untuk mempelajari firman dan menyanyikan pujian kepada Bapa yang di surga. Dengan pergaulan yang demikian, para orang tua dapat mengikat anak-anak ke hati mereka, dan dengan demikian juga kepada Allah, dengan ikatan yang tidak akan pernah terputus. Hari Sabat harus dijadikan demikian, menariknya kepada keluarga kita, sehingga kedatangannya setiap pekan akan disambut dengan penuh kesukaan. Saudaraku, pelajaran kita pada pagi hari ini adalah bagaimana kita dapat memasuki suatu hari perhentian, yaitu hari Sabat yang Tuhan jadikan sebagai hari perayaan terhadap penciptaan. Dan itu dilakukan bukan untuk kepentingan Tuhan, tetapi untuk kepentingan kita. Bayangkan saudara, kita bekerja sepanjang 1 kali 24 jam, kemudian 7 hari dalam 1 minggu kita kerja terus tanpa ada batas waktu di mana kita harus berhenti dari setiap pekerjaan. Nah, Allah telah merancang hari Sabat sebagai hari perhentian, dan ini disebut hari perhentian penuh. Tidak hanya kita beribadah 2-3 jam, sesudah itu kita mengambil cangkul, kita pergi ke kebun, atau kita mengambil alat pancing, kita pergi ke laut. Tetapi ini adalah merupakan 1 kali 24 jam, 1 hari penuh, merupakan hari yang spesial, hari yang khusus kita berikan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Artinya bahwa kenapa kita perlu menyucikan satu hari kebaktian untuk Tuhan? Kenapa? Oleh karena agar kita menyadari bahwa kita hidup tanpa Tuhan tidak berarti. Kita perlu hidup
dengan Tuhan. Kita perlu datang pada Tuhan, dan satu hari, satu dari 7 hari disisihkan untuk dimana kita dapat menyembah Allah, dan di dalamnya kita boleh diberkati sepanjang satu hari Sabat itu. Mungkin terkait Sabat banyak yang belum terlalu kita pahami, banyak yang mungkin belum pernah tahu. Tetapi jika ada kesempatan yang lain, saudara boleh mengusulkan untuk kita membahasnya agar kita lebih meyakini di perjanjian lama disampaikan dari ayat tema kita tadi Imamat 23:3, tetapi di perjanjian baru Yesus menggenapi itu. Dalam Lukas 4 ayat 16, ia datang ke Nazaret, ia di sini adalah Yesus, tempat Yesus dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia pergi ke rumah ibadat. Ini dalam konteks bukan hanya kita pergi ke rumah ibadat setiap hari untuk kita mungkin sebagai kostor kita membersihkan gereja, tapi betul-betul bahwa itu adalah hari perbaktian di mana Yesus pergi untuk berbakti. Inilah menjadi doa dan harapan kita di pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pekabaran yang indah. Kiranya kami boleh termotivasi untuk terus belajar firman. Pimpin kami sepanjang hari ini dalam semua tugas dan tanggung jawab kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian renungan kita untuk hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.